Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Hari ini kita akan coba membahas masih tentang kelanjutan tumpang tindih kebijakan di era Kemendikbud Nadiem Makarim. Buntutnya 15 dosen se-Indonesia itu mendemo Kemendikbud. Sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya, tidak kita pungkiri bahwa di era Pak Nadiem saat ini banyak kalangan termasuk kita-kita juga yang ada di akar rumput sebagai pendidik itu menaruh begitu banyak harapan, begitu besar ekspektasi kita terhadap kemajuan dunia pendidikan kita. Nah, seperti juga yang diharapkan oleh Pak Jokowi ketika menunjuk Pak Nadiem, ketika itu kan banyak sekali orang bertanya-tanya kenapa Pak Jokowi menunjuk seorang yang benar-benar di luar daripada praktisi pendidikan untuk membenahi masalah pendidikan di Indonesia. Tentu saja ini memicu banyak uh, spekulasi, banyak pro dan kontra. Namun yang jelas Pak Nadiem itu Pak Jokowi menitik beratkan pada dua hal. Kenapa beliau mempercayakan pendidikan Indonesia kepada seorang Nadiem Makarim yang masih sangat muda, bahkan bisa dikategorikan sebagai menteri termuda pada saat itu untuk membenahi dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama, beliau menginginkan sekali proses pembelajaran di Indonesia itu terdigitalisasi seluruhnya. Jadi tugas berat Pak Nadiem saat itu adalah diharapkan Pak Jokowi mampu untuk meratakan akses internet ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke agar tersambung dengan internet, kemudian digitalisasi pembelajaran itu benar-benar terjadi di era Kemendikbud di bawah Pak Nadiem. Itu harapan Pak Jokowi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Pak Jokowi ingin seseorang yang mampu berpikir out of the box. Kita tahu bahwa Pak Nadiem Makarim dengan Gojeknya itu terbukti telah menjadi seorang pionir di dunia aplikasi berkaitan dengan transportasi di Indonesia, sangat-sangat berhasil, sangat fenomenal, dan bahkan rekor Gojek melebihi asetnya Lion Air. Luar biasa sekali. Nah, dari keberhasilan itulah mungkin Pak Jokowi berpikir bahwa ini seseorang akan mampu berpikir out of the box, kemudian mampu membungkus dunia digital ke dalam transfer knowledge kepada banyak siswa di Indonesia, dan itu merupakan pilihan beliau yang sangat beliau yakini pada saat itu. Begitu juga dengan kita-kita yang berada di level lapangan. Nah, kemudian yang tidak mungkin terpikirkan oleh orang pada saat itu adalah kalau orang itu tidak mempunyai basic di bidang yang semestinya ia geluti, yaitu dalam hal ini pendidikan, itu ternyata banyak juga konsekuensinya. Artinya di samping sisi positif yang luar biasa, ya memang Pak Nadiem banyak sekali membuat gebrakan yang membuat orang terperangah, yang membuat orang berpikir, oh ternyata ini toh penyakitnya pendidikan di Indonesia saat ini. Alhamdulillah kita bersyukur dengan sisi itu. Nah, namun sisi negatifnya adalah kalau orang tidak mempunyai background di bidang pendidikan sebelumnya, ya, tidak mengenal pondasi-pondasi pendidikan yang semestinya dikuasai oleh seorang pendidik, efeknya adalah beliau pernah bentrok, atau bukan satu dua kali ya, sudah sering bentrok dengan orang-orang yang katakanlah itu sudah senior. Misalnya seperti PGRI,
ya, dalam hal ini sebagai organisasi profesi dan juga banyak organisasi profesi yang lain selain PGRI itu bentrok pemahaman dengan beliau. Itu yang pertama. Kemudian jadi dari dosen-dosen sekalipun juga banyak yang kontra dengan kebijakan yang dibuat oleh Pak Nadiem sehubungan dengan pendidikan tinggi. Awalnya saya mengira masalah-masalah yang dihadapi oleh rekan-rekan kita, para dosen kita ini adalah masalah yang cuma kami saja yang mengalaminya gitu, para guru ya. Saya berpikir, ternyata dosen-dosen kita yang levelnya sudah lebih tinggi daripada kita, lebih senior, juga mengalami hal yang sama. Adapun masalah yang mereka rasakan itu adalah berkaitan dengan kewajiban untuk input data. Kita tahu bahwa selama ini para dosen itu wajib untuk menuliskan segala kegiatan mereka selama 1 tahun, juga yang tertuang di dalam Tridharma para dosen, masuk ke dalam aplikasi yang namanya itu Sister. Ya, jadi Sister itu semacam sistem aplikasi yang terintegrasi. Jadi mereka berharap bisa dengan satu aplikasi untuk mengcover banyak keperluan di situ. Nah, tapi ternyata belakangan Kemendikbud itu menambahkan 2 macam lagi aplikasi yang namanya Sijali dan Sijago. Nah, dua jagoan ini, Sijali dan Sijago, inilah yang menjadi sumber permasalahan, di mana Sijali sistem jabatan informasi elektronik ya masuk di situ. Kemudian Sijago ini juga mirip-mirip fungsinya seperti itu juga, aplikasi yang berkaitan dengan jabatan Go online. Seperti itu mungkin yang diinginkan oleh Kemendikbud. Nah, yang jadi masalahnya adalah dosen-dosen yang semestinya berkonsentrasi untuk mengayomi para mahasiswa ini diwajibkan untuk mengupdate data mereka itu masuk ke dalam aplikasi yang baru ini. Data-data mereka yang sudah ada di aplikasi sebelumnya, yaitu Sister itu, untuk masuk ke dalam aplikasi yang baru ini. Dan itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit buat para dosen ini. Tapi oleh Kemendikbud mereka cuma dikasih waktu sangat pendek. Nah, itu jadi masalah akhirnya. Para dosen ini akhirnya berkumpul mereka dan menyuarakan keluhan yang sama, bahwa ternyata aplikasi-aplikasi yang dibebankan oleh Kemendikbud ini sudah terlalu banyak dan itu membuat mereka merasa beban yang seharusnya tidak dipikulkan kepada mereka gara-gara aplikasi ini. Aplikasi 1, 2, 3 terus saling tumpuk menumpuk seperti itu, dibikin solusi baru tapi malah menimbulkan masalah baru lagi. Nah, akhirnya mereka semacam demo lah, katakanlah demo 15 orang ini, 15 dari perwakilan beberapa universitas di Indonesia mengeluhkan ini kepada Kemendikbud. Nah, kita belum tahu akhirnya seperti apa, endingnya seperti apa. Yang kita garis bawahi di sini adalah bahwa seringkali ketidaktahuan gara-gara dia tidak punya pondasi atau basic sebagai seorang praktisi pendidikan, ini mengakibatkan tumpang tindihnya peraturan, tumpang tindihnya kebijakan, tumpang tindihnya aneka macam aplikasi yang memang hobi dibikin oleh Kemendikbud kita yang baru ini. Jadi memang spesialisnya di bidang itu, tapi karena dia tidak punya basic, tidak punya pondasi di situ, ya akhirnya bentrok dengan Kemenpan RB, bentrok dengan senior-seniornya di PGRI dan lain-lain. Nah, kita berharap ke depannya bahwa idealnya itu memang menteri ini profesional ya. Profesional itu dalam artian dia tidak mewakili partai politik, tapi juga dia sebaiknya berasal dari praktisi pendidikan. Biar dia tahu latar belakang undang-undang guru dan dosen, bagaimana sebuah kebijakan yang telah lewat itu muncul, bagaimana kurikulum 2006, kurikulum 2013, dan dia juga update dengan segala macam konsep kekinian seperti HORS dan lain-lain. Nah, itu yang kita harapkan sehingga kemajuan teknologi saat ini tetap berpijak kepada apa yang sudah digariskan oleh founding father kita di masa yang telah lewat. Dan juga termasuk salah satunya kita berharap tumpang tindih kebijakan itu tidak terjadi lagi. Kementerian yang baru kita harapkan untuk
membereskan masalah-masalah yang krusial dulu, yang prioritas, yang fundamental, seperti paling penting itu adalah kesejahteraan guru dan dosen, kesejahteraan para pendidik kita, yang seharusnya itu memang menjadi hak-hak mereka. Prioritaskan itu dulu sebelum berbicara aneka macam proyek yang mercusuar, yang bersifat populer. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.